Kayaknya sih Meeting is now streaming live on YouTube. Good. oke berarti. Ya, good. Oke, sih. Baik. Oke, tambah satu lagi peserta. Ya, bisa kita mulai ya. Siap. Oke, Bu. Oke, masih tambah terus ini pesertanya. Oke, Ya, tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai. Oke, minasan konnichiwa. こんにちは。はい、キジャンクリエイティブの一人のセスティです。今日は皆さんと一緒に、5時半までですね。予定としては5時半まで一緒に、ソリハさんから、大事なシェアを一緒にお聞きしたいと考えております。はい。Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita ada satu acara ya. Mungkin biasanya yang lebih aktif itu acara yang forum belajar. Kali ini kita sharing yaitu dengan judul acaranya Inspiring Sharing Moment ya. Apa sih bedanya acara kali ini dengan acara yang lainnya? Kalau Inspiring Sharing Moment itu kita akan mendengarkan dari satu narasumber gitu, sharing yang tentunya akan menginspirasi kita semua, yaitu dari Soliha Nur Hidayati Sang. Beliau adalah penerjemah dan juru bahasa profesional untuk pasangan bahasa Jepang-Inggris, Jepang-Indonesia, dan Inggris-Indonesia. Kemudian selanjutnya langsung aja saya informasikan juga ya susunan acaranya kali ini. Kita mulai agak lewat 5 menit ya. Kita sampai pada sekarang ini pembukaan jam 16 sampai 16.05. Setelah itu kita akan memperkenalkan narasumber kita yang mungkin ya sudah sangat terkenal ya. Karena apalagi setelah kita dengar informasinya belum mendapatkan sertifikat TSN ya. Langsung kita mungkin di kalangan interpreter langsung sangat menyoroti gitu ya dan ingin sekali dengar langsung ya dari beliau mengenai bagaimana, apa, kapan dan lain-lainnya terkait TSN ini. Oke, setelah perkenalan kita foto bersama dulu sebelum lupa. Biasanya kadang-kadang sudah ada yang live gitu ya atau di tengah-tengah ada gangguan. Setelah itu jam 16.10 kita mulai paparan dari narasumber. Ada waktu 45 menit ya, Soli Hasan ya. Mohon itu kerjasamanya, yoroshiku onegaishimasu nanti ya. Setelah itu kita akan ada tanya jawab dari jam 16.55 sampai jam 17.25. Kemudian ada penutup, salam kijang, dan mungkin informasi lain dari tim ya. Sementara ini kita belum ada informasi lain, mungkin kita akan tutup dengan salam kijang saja. Oke, ya. Estisa mungkin bisa di-share CV dari Soli Hasannya ya. Jadi Soli Hasan ini kalau nggak salah ya, saya baca dari CV-nya kan tahun 2022 masih bekerja di Jepang ya. Iya, betul. Terus Saya masuk baru ke Indonesia 2023 tahun bulan apa tuh? itu bulan Juli, Bu. Awal Juli. Juli ya. Iya. Saya sempat kan ngelihat ya di beberapa acara Kijang gitu. Iya. Nah, pada waktu itu saya tuh sempat mengajukan ya Soli Hasan untuk ada suatu job nih gitu ya. Iya. Pak, orang masih bilang yang mana sih? Saya belum kenal ragu-ragu Oh, sempat gitu gitu. ya. Nah, Baik, sekarang baik, udah baik. nggak bisa ragu-ragu lagi ya, karena udah terbukti ya. Oh, Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi Sowi Hasan tuh lama tinggal di Jepang 20 tahun. Ini saya justru ya, kenapa Iya. udah 20 tahun tinggal dan udah pernah bekerja juga di Jepang juga sebagai Iya. interpreter selain sebagai guru dan bahkan sempat menjadi vice principal ya di Iya. Jepang ya. Iya, betul. Kok terpikir sih untuk mengambil ujian sertifikat ini gitu. Bukannya dari CV-nya aja udah cukup ya kalau buat jualan ya gitu ya kalau istilahnya ya. Jadi saya sangat kagum gitu. Ini sebelum memulai sharingnya mungkin Baik. ya nanti kenapa kok tiba-tiba datang di Indonesia terus langsung menggebrak dengan mengambil ujian sertifikat ini gitu. Sementara kita banyak mungkin yang pemain lama Iya. yang apakah seperti tadi ya Indonesia Iya, kita betul. kurang tahu nih aksesnya atau kurang merasa perlu gitu. Iya. Oke. Iya. Baik. Kayaknya saya ini ya kepanjangan ya. Sekarang sesinya Baik. kita foto bersama dulu. Kita mungkin foto bersama Baik. dulu ya, Baik. Foto Korea bersama Sang dulu ya. ya. Siap. Baik, Screen share-nya di ini dulu berarti, Bu ya? Iya, ya. siap. Oke. Esti Sang, apa-apanya? Bagaimana? Buka kamera, silakan buka kamera. Yang enggak juga nggak apa-apa. Oke ya.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Wah, Sensei masih di Jepang ya, Sensei? Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah, Sesti-san. Sudah? Oke, baik. Oke. Ya, Hai. Oh, ada Yumiko Sensei, konnichiwa. Miko Sensei. こんにちは。 Sensei Ada Sensei Jepang bisa, request kembali saya. sih Sensei bisa sebetulnya. hadir. Aduh, sangat menyenangkan. Kita pikir soalnya karena ada urusan keluarga, Hai, jadi aduh, Sensei hadir nggak ya gitu. Oh, terima kasih Udah, Sensei bisa arigatou hadir kembali. hari ini. gozaimasu. Oh, sudah kembali, Sensei. Sudah. Oh, baik, baik, baik. Oke, tadi CV-nya terlalu singkat mungkin ya. Mungkin Solihat-san sebelum paparan mungkin bisa sedikit menambahkan tadi ya. Kalau dari Baik, saya kan sudah terlalu kagum ya dengan CV-nya, jadi sampai tidak bisa bertanya-tanya lebih baik. lanjut. Pertama-tama, seperti yang Ibu Sesi sampaikan tadi ya, waktu sebenarnya kan saya sudah ada background tinggal di Jepang selama 20 tahun, punya S1, S2 di sana gitu ya, kerja di sana juga. Tapi yang seperti Sesi sang katakan barusan, karena saya orang baru, sebagai freelancer itu kan saya orang baru di Indonesia. Kira-kira orang klien itu langsung percaya? Enggak juga. Udah punya N1, S2 di Jepang, tinggal 20 tahun di Jepang, pernah kerja di sana. Klien belum tentu percaya kan. Jadi ya salah satu caranya yaitu itu salah satu motivasi saya juga untuk mengambil TSN. Meskipun sebenarnya untuk mengambil TSN ini saya rasa jadi selama setahun ini saya berusaha ngambil berbagai macam proyek, pokoknya proyek yang bersedia gitu mengambil saya yang orang baru ini, saya manfaatkan itu untuk membangun portfolio, menambah pengalaman, menambah vocabulary. Nah, dari situ saya kan ingin ada pengukuhan lah istilahnya, ada pengakuan yang legal gitu, yaitu saya ambil TSN salah satunya. Ya gitu Bu kira-kira. Oke, Begitu. mungkin kita langsung masuk paparan Baik. ya, Baik, Solihat-san. paparan aja masuk. Siap. Iya, oke. Baik, minta tolong ini ya di share Ya, screen. Sensei-san. Onegai itasimasu. Baik. Pertama-tama saya sambil menunggu slide share, saya ucapkan terima kasih kepada Yumiko Sensei, Dinda Sensei. Saya sangat merasa terhormat dengan kehadiran Sensei-Sensei yang era ini di momen ini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan, baik tim kreatif karena sudah mengorganisir acara ini, dan rekan-rekan yang menyediakan waktunya untuk mendengar paparan saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, kita langsung masuk ke paparan saya. Jadi, nama saya Solihah Nurhidayati. Saya freelance interpreter, freelance translator. Saya lulus TSN HPI 2024. Ujiannya itu Juli 2024 dan baru dapat pengumumannya sekitar seminggu 2 minggu lalu. Oke, baik kita lanjut ke halaman berikutnya. Apa itu TSN? TSN itu singkatan dari Tes Sertifikasi Nasional. Jadi kuncinya di sini ya, sertifikasi. Jadi ini adalah sertifikasi penerjemah atau juru bahasa. Siapa yang menyelenggarakan? Itu adalah Himpunan Penerjemah Indonesia. Ini adalah asosiasi penerjemah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika, mereka punya ATA. Jadi setiap negara punya asosiasi penerjemah ini untuk Indonesia. Untuk ujian TSN sendiri ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2010 ya. Dan untuk kategori bahasa Jepang, saya tidak tahu tepatnya kapan sudah dimulai, tetapi saya coba search di websitenya HPI, mereka kurang lebih baru mulai dari tahun 2019 untuk kategori bahasa Jepang. Diadakannya setahun sekali, setiap bulan Juli, diselenggarakannya di 2 kota, Jakarta dan Malang. Jadi kalau misalnya yang rumahnya agak jauh dari Jakarta, mungkin bisa ikut yang di Malang. Dan diselenggarakannya pada hari yang sama ya tentunya. Oke, berikutnya. Baik, oke. Nah ini ya, orang-orang yang sudah lulus TSN ini, dia akan namanya itu akan tercantum di websitenya HPI. Untuk sekarang ini, selain untuk yang Inggris itu jelas banyak ya. Untuk yang non-Inggris ini, baru ada yang tersertifikasi itu baru ada yang Prancis, Jerman, Mandarin, Korea. Berarti yang Jepang itu belum ada. Jadi dalam arti itu berarti bahwa sepertinya saya itu untuk kategori Jepang, sepertinya saya itu yang pertama untuk mendapatkan sertifikasi ini. Oke, berikutnya. Oke, kategori TSN. Nah, untuk TSN itu dia ujiannya macam-macam ya, banyak kategorinya. Untuk Inggris dia itu udah lumayan lengkap. Dia ada kategori penerjemah umum Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, ada penerjemah hukum Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, editor terjemahan umum Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Berarti kalau untuk editor terjemahan yang hukumnya belum ada ya. Juru bahasa, jurubah. Jadi yang atas itu Hongyaku, yang bawah Tsuyaku. Ini Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, vice versa ya. Jadi dojinya di apa?
Cikujinya, dojinya itu dua-duanya dites apa konsekutif simultan. Sementara untuk Jepang sendiri hanya baru tersedia satu kategori. Itu kategori penerjemah untuk teks umum dari Jepang ke Indonesia, ya. Dan biayanya ini satu kategorinya itu biayanya 2 juta. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti penerjemah umum Inggris Indonesia Indonesia Inggris dua kategori berarti biayanya 4 juta gitu ya. Waktu ujian itu yang baru mengikuti ujian bahasa Jepang itu sepertinya cuma saya sendiri. Jadi yang di ruangan itu, yang Jepang saya sendiri, yang sebelah Rusia dia juga kayaknya sendirian. Yang di depan saya itu ada 2 orang, dia editor Inggris. Yang satu lagi Arab, itu juga dia sendirian. Jadi sepertinya kami itu sendirian gitu ya. Betul yang untuk yang apa bahasa non Inggris. Oke berikutnya halaman baik. Nah ini syarat ikut ujian. Nah di sini saya ingin menjelaskan sekalian apa syaratnya ikut ujian sertifikasi dan apa bedanya sertifikasi dengan tersumpah. Jadi kalau misalnya ada yang nanyain, saya mencari penerjemah tersumpah gitu ya, tersumpah sworn gitu ya. Itu tuh beda dengan sertifikasi. Ini ada 2 hal yang berbeda. Saya ingin tekankan di sini, ini ada 2 hal yang berbeda. Untuk sertifikasi TSN ini diselenggarakan oleh HPI atau Asosiasi Penerjemah tadi. Sementara kalau yang tersumpah itu yang penyelenggaranya adalah LSP UI. Dan nanti kalau misalnya sudah lulus, dia akan ada di apa dilantik lah ya oleh Kemenkumham. Namanya akan dicantumkan di website Kemenkumham. Oke. Kalau untuk TSN sertifikasi ini syarat untuk mengikuti ujian. Ini syarat untuk mengikuti ujian ya. Pertama kita harus jadi anggota HPI dulu gitu. Anggota HPI. Waktu masuk saya jadi anggota muda, iurannya itu 150.000 per tahun gitu ya. Sementara kalau mau mengikuti ujian tersumpah, itu syaratnya banyak sekali. Pertama, minimum harus S1. Berikutnya, surat rekomendasi tentang kinerja sebagai penerjemah. Itu bisa dari agensi atau dari tempat Anda bekerja, atau bisa dari HPI. Itu berarti karena saya sudah lulus TSN HPI, berarti saya juga bisa dapat surat rekomendasi untuk mengikuti ujian tersumpah. Itu keuntungannya di situ ya. Jadi ini jadi bantu loncatan. Kalau mau ngambil tersumpah, dengan saya lulus TSN ini adalah batu loncatan. Berikutnya, harus lulus UKBI. Jadi kalau mau mengikuti ujian tersumpah Jepang ke Indonesia, harus terlebih dahulu lulus UKBI, ujian kecakapan bahasa Indonesia kalau nggak salah ya, dengan nilai sangat unggul. Sementara kalau mau kategori yang menerjemahkan Indonesia ke Jepang, itu harus lulus dulu JLPT N1. Dan ini dua-duanya itu harus 2 tahun ke belakang, tidak boleh yang lama. Saya itu kebetulan JLPT N1 saya itu tahun 2006, ketuaan ya, berarti udah 18 tahun. Jadi saya juga nanti Desember rencananya mau ngambil JLPT lagi N1. Terus harus menyerahkan dokumen portfolio penerjemahan, 5 teks hukum dan 5 teks non-hukum. Dan berikutnya, berdasarkan penjelasan yang saya dapat ketika penjelasan tentang TSN itu, kalau untuk tersumpah itu tidak boleh ASN, tidak boleh pegawai negeri ya, tidak boleh aparatur sipil negara. Karena tersumpah itu menurut penjelasan mereka ya, yang saya tangkap itu jadinya pejabat publik gitu. Jadi tidak boleh rangkap jabatan. Jadi makanya misalnya tidak boleh pegawai negeri aparatur sipil negara itu tidak boleh ASN, tidak boleh ASN. Jadi apa? Misalnya Anda dosen atau guru di sekolah negeri itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya dosen atau guru di sekolah swasta itu bisa. Oke, tentang biaya. Kalau untuk TSN itu biayanya 2 juta. Satu arah bahasa ya. Tapi kalau tersumpah itu satu arah bahasa 5 juta. Jadi kalau bolak-balik 10 juta. Terus kalau untuk TSN untuk TSN yang Jepang ke Indonesia ya, belum ada kategori juru bahasa. Sedangkan kalau untuk tersumpah itu, saya rasa kemungkinan untuk mengadakan ujian kategori juru bahasa itu kemungkinan kecil, kemungkinan tidak ada. Tetapi kalau untuk TSN sendiri, dia tuh masih ada potensi ke depannya untuk mengadakan kategori ujian juru bahasa atau tsuyaku. Selama ini kan masih ada Hongyaku aja. Harapan saya sih ke depannya semoga ada kategori untuk Tsuyaku gitu kan bagus ya kalau misalnya kita lulus ujian TSN untuk Tsuyaku tuh. Bagus di CV juga kan kelihatannya keren gitu. Oke, untuk ujiannya sendiri kalau TSN ujiannya Juli diadakan di 2 kota, Jakarta dan Malang. Tetapi kalau untuk LSPUI diadakannya ujian Desember, diadakannya di UI, di Depok UI. Oke. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nah ini jadi orang-orang yang sudah lulus ujian tersumpah, ini tersumpah ya. Kalau yang ujian tersertifikasi itu kan ada di website HPI. Kalau yang tersumpah dia akan ada di website Kemenkumham kalau udah lulus. Nah, di website ini saya hanya melihat 5 nama.
Jadi yang tersumpah itu dengan kesimpulan berarti yang tersumpah itu baru 5 nama untuk kategori Jepang Indonesia. Berarti kan sedikit sekali ya. Jadi kita masih sedangkan proyek yang membutuhkan jasa tersumpah itu banyak sekali. Jadi sangat penting bagi kita ini adalah tugas kita bersama untuk menambah populasi penerjemah tersumpah. Oke, berikutnya. Baik, oke, keanggotaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengikuti ujian sertifikasi TSN itu harus anggota HPI. Ya. Anggota itu ada keanggotaan tipe keanggotaan lainnya, tapi cukup saya jelaskan di sini ada dua ini ya, ada anggota muda, ada anggota penuh, iurannya berbeda. Anggota muda 150.000 per tahun, anggota penuh 350.000 per tahun. Tetapi untuk menjadi anggota penuh itu syaratnya tidak mudah. Jadi minimal satu karya terjemahan yang sudah diterbitkan atau ditayangkan, atau minimal satu karya terjemahan dari jadi ya misalnya menyerahkan satu karya terjemahan, misalnya atau telah dikukuhkan sebagai penerjemah tersumpah, atau dapat surat keterangan dari lembaga misalnya agensi bahwa sudah melaksanakan terjemahan sebanyak 150.000 karakter, atau apa bagi juru bahasa juga gitu. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah untuk menjadi anggota penuh itu tidak mudah. Makanya saya waktu masuk HPI, saya memutuskan udah anggota muda aja dulu. Syaratnya lebih mudah, iurannya lebih murah gitu. Dan kalau anggota muda jika lulus TSN, dia otomatis naik jadi anggota penuh. Lalu terus ngapain repot-repot naik jadi anggota penuh? Bayaran iurannya kan lebih mahal ya. Nah, kalau jadi anggota penuh ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dia itu adalah kita berangkat ke halaman berikutnya. Nah, ini ada direktori di website HPI ini ada direktori atau search engine. Jadi kalau misalnya kita butuh penerjemah, kita tinggal nulis butuh penerjemah dari bahasa apa ke bahasa apa, atau kalau misalnya kita sudah tahu orangnya namanya siapa, kita tulis namanya atau nomor anggotanya untuk mengecek apakah dia anggota HPI atau tidak. Nah, bagi orang yang bisa masuk ke direktori ini hanyalah anggota penuh saja gitu. Berarti karena sekarang saya sudah lulus TSN, berarti nanti saya juga akan bisa masuk ke direktori ini. Oke, jadi berikutnya ayo kita cek siapa sih yang udah ada di direktur ini. Terus saya pas ngecek-ngecek, muka-mukanya pada nggak kenal gitu, namanya juga ini siapa gitu. Tapi kok ada satu nih, siapa deh? Kang Wino. Dalam hati, Kang Wino itu rendah hati sekali ya, nggak pernah pengumuman gitu. Kalau beliau itu sebenarnya udah anggota penuh di HPI gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya keuntungannya jadi anggota penuh HPI itu adalah bisa muncul di direktur ini. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, ketentuan teknis tes gitu ya. Peserta dipersilahkan membawa kamus dan materi dalam bentuk cetak dan materi pendukung lain dalam bentuk cetak. Jadi selama waktu ujian, peserta tidak diperkenankan menggunakan perangkat elektronik pribadi. Itu udah jelas ya, maksudnya ini kan ujian untuk mengukur kemampuan kita. Jadi kamus itu berapa banyak pun, catatan berapa banyak pun itu boleh dibawa, yang tertulis ya. Jadi saya waktu itu, saya bawa teman saya, bukan teman, orang yang di sebelah saya tuh penerjemah Rusia, dia bawa 4 kamus. Saya ingat banget. Jadi ada yang bawa koper itu ada. Kalau saya sendiri, saya hanya membawa 1 kamus gitu. Oke, berikutnya. Oke, jadi gini, saya kan bayangin kita tuh kan ini udah zaman seperti ini, kita tuh kalau search apa-apa tinggal pakai Google kan. Jadi saya itu di rumah itu tidak punya kamus sekarang, tidak punya kamus cetak, kamus elektronik juga tidak punya gitu, karena memang sudah bukan zamannya juga gitu. Jadi untuk ujian ini saya harus beli kamus gitu, harus beli kamus. Terus saya konsultasi dengan Ibu Dewi, dosen UPI, dosen bahasa Jepang UPI. Ibu Dewi, Bu, kira-kira kamus yang bagus apa? Terus beliau menyarankan kamus ini, Kamus Jepang Indonesia, Kenji Matsuura ya. Kalau nggak sama Kenji Matsuura dari Gramedia. Jadi saya beli kamus ini. Ini juga cuma satu arah ya, Jepang Indonesia. Saya pikir ya sudah Jepang Indonesia cukup karena kan ujian saya Jepang ke Indonesia ya, jadi cukup. Oke, berikutnya. Oke, sistem penilaian tes. Penilaian akan dilakukan secara blind marking. Maksudnya apa? Jadi di dalam lembar jawaban kita itu kita tidak boleh menuliskan nama. Jadi hanya boleh menuliskan nama peserta. Jadi si pemeriksa itu dia tidak akan tahu ini punya siapa gitu karena hanya nomor yang tertulis gitu. Udah gitu yang di cara penilaiannya itu menggunakan ATA framework. Jadi saya sudah sebutkan tadi ATA itu adalah Asosiasi Penerjemah Amerika. Jadi mereka mengadakan sertifikasi juga dan mereka ada format penilaiannya ya. Format penilaiannya. Jadi HPI itu membenchmark ini gitu, mengcopy hal yang sama gitu. Oke, berikutnya. Oke, standar dari keterampilan yang dinilai. Pertama, keterampilan pengalihan makna ya.
Jadi pertama, apakah kita benar-benar memahami teks sumber, apakah bisa mengalihkan makna atau pesan, akurasinya, kelengkapan maknanya, pemilihan istilahnya gitu ya. Terus dicek juga tentang keterampilan mekanika bahasa gitu ya. Penulisannya gitu ya, misalnya tentang tanda baca, alfabet, apa huruf besar, huruf kecil, ejaan, morfologi, misalnya pelindungan apa perlindungan gitu. Sintaksis gitu ya. Nah, ini apa jika kesalahan yang kita buat membuat keseluruhan teks tidak dapat digunakan, maka poin pengurangannya 16. Jadi minus 16. Kalau nggak salah itu maksimal itu minus 18. Kalau udah eh, min, pokoknya di minus 18 pengecekan itu berhenti. Udah dianggap tidak lulus gitu. Jadi sistemnya minus. Oh, ini ada kesalahan penulisan minus, kalau nggak salah minus 1 apa minus 2 gitu. Oh, ada kesalahan ejaan minus 1 apa minus 2 gitu. Gitu. Jadi saya kan lama di Jepang itu saya 20 tahun. Selama di Jepang ya interaksi dengan bahasa Indonesia itu sangat kurang. Jadi justru persiapan saya ketika mau mengikuti TSN ini adalah saya membaca buku EYD. Di situ saya merasa bahwa bahasa Indonesia saya itu banyak yang harus diperbaiki gitu. Karena itu saya mikir, aduh kesalahan penulisan aja, tanda baca minus 2 gitu misalnya, ejaan minus 2, aduh repot ya gitu. Di sini saya mencoba mengingatkan, jika kesalahan itu membuat keseluruhan teks tidak dapat digunakan. Kita harus paling berhati-hati agar apa? Jangan sampai kita tidak menerjemahkan keseluruhan paragraf itu. Itu harus kita terjemahkan semuanya. Karena jika tidak keseluruhan, itu kan ada resiko bahwa hasil terjemahan kita itu tidak dapat digunakan, tidak kepake, nggak kepake gitu. Artinya tidak tersampaikan. Itu poinnya udah minus 16, itu udah otomatis nggak akan lulus gitu. Oke, berikutnya. Metode tes ya, ujiannya berbasis komputer. Jadi gini, soal akan kita terima dalam bentuk kertas. Dan tentu saja karena ini Jepang ke Indonesia, soalnya itu tertulis dalam bahasa Jepang, ya. Jadi kita harus menerjemahkan. Terus jawaban itu kita tulis di komputer pakai Microsoft Word. Karena kita menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia, jadi kita tidak perlu mengetik huruf hiragana, katakana, kanji itu tidak perlu. Soal itu kan tertulis dalam bentuk cetak ya. Jadi gini, apa intinya? Kalau kita tidak bisa membaca kanji, berarti kita tidak bisa buka kamus dong. Kalau kita nggak bisa baca kanjinya, gimana mau cari tahu arti katanya? Mau mencari arti katanya di kamus, nggak bisa kan? Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa penting bagi kita untuk menguasai, meningkatkan kemampuan membaca kanji. Itu sangat penting sekali. Terus gini, itu pertama. Tapi ya, untungnya kanji itu dia kan mirip gambar ya, dia kan simbol. Saya suka sekali sama kanji karena itu gambar simbol. Jadi kadang meskipun kita tidak tahu cara bacanya, yang berarti kita kalau nggak tahu cara bacanya nggak bisa buka kamus kan, tapi kita tuh bisa nebak-nebak gitu dari simbol itu, dari gambar itu. Oh, ini kayaknya artinya ini deh. Kita bisa nebak-nebak gitu. Untungnya kanji itu seperti itu gitu. Jadi kita bisa nebak-nebak artinya. Oke. Waktu pengerjaannya 180 menit, 3 jam. Jadi mulai jam 9, selesai jam 12. Soalnya ada 3. Yang pertama adalah pengejawantahan kode etik dan kode perilaku HPI. Yang kedua, teks wajib lebih kurang 500 kata. Yang ketiga, teks pilihan lebih kurang 500 kata. Dan setiap soal itu dia ada ini penjelasan tentang instruksi tentang bagaimana menerjemahkan teksnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, di website HPI ini, kalau kita mau tahu kode etik dan kode perilaku HPI, itu kita tinggal buka websitenya aja. Jadi nanti tuh ada soal kayak gini ya. Misalnya gini, ada klien meminta Anda menerjemahkan teks tentang bom. Bagaimana sikap Anda? Ini kan nggak ada jawaban yang baku ya. Terserah mau Anda jawab, saya akan ambil proyeknya, saya akan tolak proyeknya, itu terserah. Tapi yang pasti harus berdasarkan kepada kode etik ini. Berdasarkan kode etik atau kode perilaku nomor sekian-sekian, saya memutuskan untuk mengambil proyek ini dengan alasan anu-anu gitu. Gitu. Nah, untuk soal kode etik ini, saran saya itu jangan dikerjakan lebih dari 10 menit. Kenapa? Karena untuk menerjemahkan teks yang 500-500 itu membutuhkan banyak waktu ya. Jadi kalau bisa untuk kode etik ini ya kalau bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit lah, jangan sampai lebih dari 10 menit. Oke, berikutnya. Berikutnya teks wajib ya, lebih kurang 500 kata. Ini teks yang ditulis untuk pembaca pendidikan. Jadi gini, ada teks wajib, ini kan kategori teks umum ya, bukan kategori hukum. Kalau kategori teks umum itu, dia pada umumnya dia adalah berita, kalau enggak artikel. Itu ya, kesimpulannya, baik teks wajib maupun teks pilihan, dia itu berita kalau enggak artikel. Lebih kurang jumlahnya 500 kata. Waktu saya ujian itu, terus gini, waktu saya ujian, waktu itu saya dikasih teks yang harus diterjemahkan itu dia adalah ini skrip pidato pejabat Jepang.
Script ya, berarti script ya. Jadi kan kalau script itu misalnya apa? Oiwai mo shiagemasu kayak gitu loh. Bahasanya kan kayak gitu ya. Oiwai mo shiagemasu. Honjitsu o menikah ya kayak gitu, ya menikah Jadi karena instruksinya seperti ini. Anda akan menerjemahkan apa isi pidato tadi untuk dicantumkan di website KBRI Tokyo. Karena dia akan dicantumkan di website KBRI Tokyo, di situ saya beranggapan bahwa ini berarti kalimatnya harus kalimat berita ya. Jadi kalimat yang tidak langsung gitu. Jadi bukan kalimat langsung. Jadi di situ saya berusaha mengubah bentuk kalimatnya itu jadi bentuk kalimat berita gitu, bukan kalimat langsung. Jadi nggak ada yang oiwai moshiage nggak gitu. Jadi saya mengucapkan selamat atas misalnya begini. Bukan, maaf, saya lupa nama pejabatnya. Pejabat anu-anu mengucapkan selamat atas anu-anu gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalimatnya tidak langsung. Jadi bukan kata saya. Jadi pejabat anu-anu mengucapkan selamat atas anu-anu gitu. Maaf ya kok anu-anu ya. Jadi anu-anu. Maaf gitu. Terus gini. Oh, di sini deh coba kita kuis aja dulu sebentar ya. Ada yang bisa baca ini nggak? Coba kanji ini. Yang bisa baca ngacung. Atau nebak-nebak artinya lah, nggak usah harus bisa baca bunyinya ya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ini artinya apa? Nih, ada kanji di bawah ini nih. Ayo, Yanu Sinsang mau coba? Siapa ada yang mau coba nggak? Yumiko Sensei, jangan Yumiko Sensei ya. Jangan Yumiko Sensei. Dinda Sensei juga jangan ya. Ini Nah, buat, aku mah justru yang depannya nggak tahu. Kalau oh belakangnya gitu. angkeng lah ya, Oh angkeng. iya, Angkeng. Iya Bu, sama Bu, Proposal. saya juga. Ada Iya, yang bisa nebak nggak? penawaran. Betul, betul, Yang betul. depan nggak tahu. Betul. Iya Bu, nggak ada yang nyangcung ya? Coba yang lain ada mau coba? Oh boleh. Oh Yumiko Sensei, Yumiko Sensei. Yumiko Sensei. Ibu Yuko Sensei, jangan Yumiko Sensei dong. Kang Yang lain Angkin aja, ya. Bu. Kikang Angke, oh, sugoi. Yana Sisa bisa baca. Sugoi, Bu. Sugoi. Aduh, dapat tadi apa, Bu? Jodang. Oke, baik. Kangangke. Ya betul, Kikang Angkeng. Bu, waktu saya jujur ya, waktu ujian itu saya tidak bisa baca. Aduh, ini cara bacanya apa sih gitu. Berarti kan otomatis karena saya nggak bisa cara bacanya, saya nggak bisa buka kamus ya. Otomatis kayak gitu. Terus saya coba-coba kalau angkeng saya paham. Ini kan hata gitu ya, bendera gitu. Itu kan bendera, sebentar ketutupkan. Ini bendera. Wah, kebetulan seminggu sebelumnya itu saya menerjemahkan pidato. Di pidato itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris ya, itu pidatonya bahasa Inggris. Flagship project. Jadi saya menerjemahkan kata bahasa Inggris itu ke bahasa Jepang. Terus saya ingat, ini kayaknya itu deh. Ini kayaknya flag, ini ship deh, gitu. Oh, flagship project dong, gitu. Terus gini, saya tuh mikir, terus bahasa Indonesianya flagship project apa? Dan mati apa bendera kapal, proyek bendera kapal, apaan gitu kan? Saya juga nggak paham gitu. Dibilangin bendera kapal juga nggak paham gitu. Perasaan di berita-berita nggak pernah dengar bendera kapal. Apa saya aja, mungkin saya aja kali ya yang kurang ngeliat berita. Jadi saya di situ memutuskan, ya udah, saya terjemahkan ke bahasa Inggris, flagship project. Misalnya kayak kayak apa namanya, Kusanone grassroots kan, gitu ya. Jadi ini saya terjemahkan ke bahasa Inggris flexi project dan saya tulis dalam huruf miring. Jadi kan kita ada kaidah juga ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kata dalam teks yang bahasa Indonesia, kalau ada kata bahasa Inggris ya udah kita tulis huruf miring. Jadi saya tulis flexi project huruf miring. Untungnya itu kanji nggak bisa baca, oke lah. Jadi masih kebayang gitu dari simbolnya dari gambar itu kita bisa nebak itu apa. Jadi ini kan oh ini bendera, ini kapal gitu. Oke. By the way, Kikang Angkeng ini apa flexi project ini artinya adalah proyek unggulan. Jadi kalau diterjemahkan ke Indonesia, mungkin saran saya diterjemahkannya menjadi proyek unggulan. Oke. Oke, berikutnya teks pilihan ya. Jadi memilih satu dari dua teks. Jadi gini, kalau teks pilihan itu dia itu lebih spesifik. Dia lebih sengmong. Jadi dia lebih membutuhkan istilah-istilah yang spesifik atau sengmong, yang spesial gitu ya. Jadi waktu itu yang teks pilihannya itu ada dua, yang satu otomotif, yang satu lagi pariwisata. Jadi kita bisa milih salah satu. Saya sendiri, saya lebih memilih otomotif. Kenapa? Karena kalau pariwisata berarti ketika kita menerjemahkan, kita harus pintar milih kata yang bisa menyampaikan mana sebenar-benarnya gitu. Itu susah banget yang bisa mengekspresikan sebenar-benarnya. Bagi saya itu susah. Bagi saya yang tinggal 20 tahun di luar Jepang itu kadang bahasa Indonesianya itu ya, susah gitu. Ya udah Harus saya bisa pilih. mendayu-dayu ya kalau Betul, pariwisata ya. harus bisa Mungkin ya. mengekspresikan apanya, nuansanya, atmosfernya itu Ya. kan susah ya. Jadi saya pilih otomotif. Kalau otomotif dia kata-katanya lebih baku. Tapi otomotif ini kita harus pastikan juga dia istilah-istilahnya itu ada yang kita benar-benar mentok atau enggak gitu. Pas saya lihat, oh ini otomotifnya masih istilahnya masih oke lah, nggak terlalu dalam banget tuh. Jadi saya pilih otomotif gitu ya. Oke, berikutnya.
Oke, oke. Jadi apa sih kuncinya? Kalau kita mau lulus TSN, apa kuncinya? Pertama kita harus rajin membaca berita dan berlatih menerjemahkan berita tersebut. Ini ya, karena kategori umum itu kebanyakan tentang berita artikel gitu ya. Jadi asal kita rajin baca berita, berlatih menerjemahkan berita tersebut, ya misalnya rajin lihat berita NHK atau NNA ya, itu insya Allah itu kemampuan kita bisa lah mendekati untuk lulus TSN. Berikutnya, rajin berlatih menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan, salah penulisan ejaan -2, salah tanda baca -2, salah alfabet, bukan, salah kapital gitu ya, harusnya huruf besar, huruf kecil gitu, itu -2. Jadi kita harus rajin berlatih menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, berikutnya. Oke, slide terakhir berarti ya. Iya, kayaknya Baik. terakhir. Oh, saya ngomongnya kecepatan ya. Manfaat dari TSN. Waktunya banyak. Waktunya Gak masih apa-apa. banyak. Gak Nanti apa-apa ya. kita bisa review Ya, yang masih ingin penasaran baik, mendengar baik, ulang, baik, kita bisa baik. review ya, Soleh Hasan. Oke. Oke. Oke, di sini saya mau bertanya kepada rekan-rekan sekalian ya. Apa sih tantangan terbesar kita sebagai penerjemah sekarang itu apa? Tantangan terbesar. Ayo yang mau ngacung, silakan. Apa tantangan terbesar kita sebagai penerjemah sekarang? Aduh, sepi ya. Oh, oke. Oh, Yumiko, coba nih. Dinda Sensei. Dinda Sensei mau ini. AI, robot. Iya betul Bu, betul robot Bu. Seperti yang sudah dicantumkan di kanan atas, tantangan terbesar kita sekarang adalah AI. Jadi sekarang itu klien itu membandingkan hasil terjemahan kita dengan Google Translate gitu, ya, gitu. Jadi gitu, itu tantangan terbesar kita. Nah, dengan mengikuti ujian sertifikasi nasional ini akan menunjukkan kemampuan kita yang real dan sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Ujian apa TSN ini dia kan manual ya. Jadi kita tidak menggunakan penerjemahan mesin. Ini manual, benar-benar manual. Jadi ini akan bisa menunjukkan kemampuan kita yang real atau sebenarnya. Bahwa kita tuh benar-benar paham, kita tuh benar-benar tahu cara menerjemahkan. Itu. Keuntungannya di situ. Jadi kan klien itu ketika mereka menerima hasil terjemahan, mereka tuh mikir, ini yang menerjemahin mesin apa kamu gitu kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah lulus TSN, oh berarti kamu sudah teruji kemampuannya gitu. Jadi mudah-mudahan harapan saya dengan mengikuti ujian TSN, klien bisa memiliki persepsi seperti itu. Berikutnya, membantu menjaga, meningkatkan kemampuan penerjemahan dan penjuru bahasaan. Yang namanya bahasa itu, kalau misalnya kita tidak pakai, itu akan hilang, akan lupa. Kita akan lupa. Jadi kita perlu terus untuk memakai, kalau kita ingin menjaga bahasa Jepang kita, bahasa Inggris kita, harus terus dipakai, harus terus ditingkatkan gitu ya. Jadi dengan saya mengikuti TSN berarti otomatis kan saya harus belajar, harus persiapan. Itu akan membantu saya menjaga dan meningkatkan kemampuan saya. Berikutnya, membantu keberlanjutan profesi penerjemah juru bahasa. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita tuh sekarang saingan sama AI gitu ya. Misalnya gini, eh, waktu itu ya, saya waktu itu ceritanya saya menerjemahkan. Kebetulan di depan saya itu klien itu saling ngobrol satu sama lain. Itu ya Google Team, Google Meet apa Google Teams saya lupa. Google Meet ya, Microsoft Teams ya, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom. Itu udah praktis ya. Sekarang ada ini, ada fungsi penerjemahan. Itu mereka ngobrolnya di depan saya. Terus mereka bilang, aduh maaf ya, kita ngomongin yang kayak gini gitu. Mereka bilang, mereka ngomongin depan saya. Terus saya bilang, ya betul Pak. Kalau misalnya eh, apa robot ini mengancam keberadaan saya sebagai penerjemah, saya bilang kayak gitu. Tapi mereka bilang sih, tapi penerjemahannya itulah mesin masih kurang nggak akurat gitu. Mereka bilang seperti itu. Misalnya gini, hasil penerjemahan mesin sekarang belum sempurna, belum 100%. Terus ada penerjemah yang performanya itu tidak bagus, yang maaf ya, hasil penerjemahannya itu performanya kurang baik. Kalau misalnya klien kan bisa berpikir kayak gini, ngapain saya bayar penerjemah mahal-mahal kalau hasilnya seperti itu gitu. Udah aja pakai mesin, hasilnya juga 11-12 gitu kan kualitasnya. Kan saya khawatirnya kayak gitu ya. Tapi dengan kita selalu menjaga mengasah kemampuan kita, mengambil sertifikasi, menunjukkan kemampuan kita real yang sebenarnya, ya itu bisa menunjukkan kepada klien gitu bahwa kita itu akan tercermin dari hasil penerjemahan kita gitu. Begitu. Begitu. Berikutnya adalah memperoleh pengakuan dari sesama penerjemah juru bahasa baik Jepang maupun non-Jepang. Ini sudah terbukti ya. Saya coba umumkan tentang ini di grup HPI, responnya positif. Saya coba umumkan tentang kelulusan saya di grup Kijang juga responnya positif. Berarti itu udah jelas di situ ya. Sudah terbukti, sudah tervalidasi bahwa
ada pengakuan dari sesama penerjemah, berarti kalau ikut TSN itu wow gitu. Dan itu apa tadi ya, waktu itu saya ngobrol dengan agensi, agensi memperoleh informasi dari agensi yang kebetulan ada di sini juga. Beliau menyampaikan ketika ada proyek dari klien, terus klien itu meminta CV-CV kandidat, ada kandidat 1, 2, 3 gitu. Dengan apa? Dengan adanya misalnya kita ada ini N1. N1 sama N2 jelas ya N1 udah lebih menang ya. Terus N1 ada sesama N1. Kalau N1 plus TSN itu apa menjadi daya tawar, meningkatkan daya tawar kita sebagai penerjemah. Ini kan S1 ada TSN-nya juga nih gitu. Rate-nya jangan segini dong gitu. Si agen itu bisa bilang kayak gitu. Jadi ini menjadi dasar kongkyo ya kalau bahasa Jepangnya kongkyo untuk bagi mereka untuk tawar menawar gitu. Baik kita secara langsung dengan klien atau kita dengan agen atau baik dari agen ke klien gitu. Gitu. Oke, yang terakhir dengan mengikuti TSN itu meningkatkan eksistensi keberadaan penerjemah atau juru bahasa Jepang. Jadi gini, harapan saya ingin lebih banyak penerjemah Jepang yang tertarik untuk mengikuti tes sertifikasi nasional. Kenapa? Karena dengan semakin banyak orang yang berminat untuk mengujian ujian sertifikasi nasional, si pihak HPI ini mereka merasa worth it dong. Oh ya udah kalau banyak yang mau ikutan kita bikin kategori lain deh. Ya udah kita bikin kategori Tsuyaku juga deh juru bahasa jangan cuma penerjemah aja. Itu kan bagus ya buat kita gitu. Saya waktu ujian itu cuma saya yang ikutan. Bayangin, mereka harus membuat soal, menyediakan pengawas, bukan pengawas, pemeriksa. Jadi yang memeriksa hasilnya, mereka harus menyediakan hanya untuk satu orang, hanya untuk saya gitu. Bagaimana mereka mau menambah kategori kalau pesertanya cuma saya gitu. Jadi harapan saya semoga lebih banyak yang berminat untuk mengikuti TSN ini. Jadi ini juga mendorong HPI untuk mau membuat kategori-kategori lain gitu. Mudah-mudahan nanti mereka bisa ada kategori juru bahasa juga ya, Patsuyaku gitu. Itu sangat membantu kita juga untuk jadi kita ada pengakuan secara tertulis, secara legal. Jadi enak kan kalau ngomong ke klien gitu, ingin perlihatkan kemampuan kita bahwa kita itu sebagai Tsuyaku mampu atau tidak gitu. Oke, mungkin penjelasan dari saya, maaf mungkin agak cepat juga. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan. Di sini ada Dinda Sensei juga, Yumiko Sensei, ada agensi-agensi juga di sini. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang atau ingin melengkapi, mohon disampaikan. Ya sudah dulu Bu ya. Oke. Sogi Hasan, kan ada Baik, beberapa kan yang masuknya setelah ya, setelah paparan yang pertama. Jadi mungkin baik. saya pikir yang perlu kita ulang adalah syarat utama kita untuk mengikuti Ya, TSN ini berarti kita harus masuk jadi anggota HPI dulu ya. ya betul. Cuman itu Kemudian aja. ya, Betul. setelah masuk anggota HPI kan tadi ujiannya setahun satu kali bulan Betul. Juli. Beli. Ya. Ya, jadi saran saya, Timing, ya, timing saran saya. ujiannya Baik. bagaimana? Apakah begitu kita mendaftar? Kalau Solihasa mungkin mendaftarnya Ya, sama ya, enggak Bu. mendekati Jadi bulan ya Juli. betul. Saya tuh Mm-mm. karena maaf ya, saya jujur aja. Ya. Karena HPI itu dia ada biaya keanggotaan, jadi saya agak malas gitu mau masuk HPI. Tapi karena saya dengar ada TSN, saya cepat buru-buru masuk ke HPI. Jadi saya itu masuk masuk bulan Juni apa Mei gitu. Mei apa Juni masuk jadi anggota, Juli ujian kan. Kayak gitu, Bu. Kalau saran saya, ini kan 2023 ya. Kan kalau kalau mau jadi anggota masuknya nanti aja Januari. Jadi 2024. Jadi biar nggak kena iuran 2023. Maaf ya kalau ada orang anggota HPI. Saya mohon maaf sekali. Jadi saran saya masuk HPI-nya nanti aja Januari. Jadi nggak perlu bayar iuran 2023. Karena toh ujiannya kan bulan Juli. Ya. Berarti ujian nggak berubah ya, tetap Juli dan pendaftaran kita bisa kapan aja, nggak mendekati bulan Julinya. Daftar dulu, nanti baru Untuk anggota diinformasikan. Daftar anggotanya kan katakanlah kapanpun. Kalau kapan aja bisa. daftar ujiannya, Tapi gini HPI ini pengurus-pengurusnya kan mereka volunteer. Jadi mereka itu punya banyak kesibukan. Jadi kadang kita Juni itu waktu saya daftar saya sampai nanyain berkali-kali gitu sampai nanya ini kok belum ada respon belum ada respon soalnya saya mau daftar mau daftar TSN nih gitu kan jadi saran saya jangan terlalu mepet gitu kalau daftar-daftar gitu jangan Juni lah apa ya Maret kayak April kayak gitu Januari aja toh iuran kan per tahun ya udah aja daftar dari Januari jadi kita nggak terlalu deg-degan aduh gimana nih keanggotaan saya belum diterima bisa nggak ikutan TSN jangan sampai kayak gitu saya kan gitu ya sampai gitu. Jadi daftar Mei Juni gitu karena pengen ikut TSN aja gitu. Asalnya aduh males 150.000 gitu asalnya sih gitu. Iya Bu, oke. berikut. Baik, Kemudian satu lagi, baik.
kan setelah mendapatkan informasi ya Iya, dari panitia gitu, iya, waktu itu Solihasang pertama kali dilakukan apa? Soalnya kan kalau kita logikanya karena saya nih lulus, terus saya baru sendiri, iya. kalau ininya gampangnya berarti saya langsung nih update data saya, CV saya ke semua agensi, misalnya saya kirim Oh, dulu gitu. baik, Tapi kan Solihasang baik. memilih untuk Iya. hanya informasi kemudian sharing ya. Jadi Oh, baik. berarti nggak khawatir nih kalau orang tahu dan semua ini jadi saya pesaingnya banyak dong. Nah, kalau saya itu tuh. Nah, Oh, kenapa oh, mengambil langkah mau sharing dulu ya untuk oh gitu. menghimbau gitu daripada Oh, baik. Oh, gitu. mengupdate dulu Baik, baik. Enggak, data jadi diri gitu. kalau saya simpel aja, kenapa saya belum update CV saya? Karena saya belum ada waktu. Itu pertama. Belum ada waktu, Bu. Saya lagi sibuk, ada proyek-proyek yang lain pertama. Yang kedua, kalau mau mencantumkan kita lulus di situ, itu saya yakin pasti kan ada nomor sertifikatnya atau apa gitu. Saya lebih prefer udah aja tunggu sertifikatnya dulu, kita lihat misalnya di apakah dia ada nomor tertentu. Jadi kita kan enak, jadi dicantumin. Bisa aja sih saya cantumin CV sekarang tanpa nomor dulu, nanti setelah ada nomornya saya cantumkan nomornya aja, nomornya juga gitu. Jadi simpelnya kenapa itu karena saya belum ada waktu aja mengupdate CV, agak sibuk aja. Udah gitu kalau untuk masalah saingan ujiannya kan masih tahun depan kan masih Juli, masih lama. Terus saya merasa saya malah pengennya itu ayo dong lebih banyak lagi yang ikut serta gitu. Saya itu kebalik. Saya nggak pengen cuma satu. Ayo kita ikut serta semuanya. Kalau misalnya kita ikut serta semuanya, kita sesama penerjemah Jepang itu kualitasnya terangkat, klien juga kan nanti puas kelihatan apa kepuasan klien meningkat. Mereka jadi lebih oke deh pakai penerjemah, penerjemah kualitasnya bagus gitu. Oh, robot masih kalah, masih nggak bisa kalau sama manusia gitu kan. Enak kan? Jadi kita terangkat semuanya, kita semuanya itu. Jadi terus semakin banyak yang ikutan TSN, HPI juga kan ya itu seperti yang saya bilang, mereka mau bikin kategori baru dong. Masa mau mereka bikin soal nyediain juri cuman buat saya seorang kan rugi. Ya kan lebih baik lebih banyak yang ikut gitu. Jadi saya oke banget, saya share, oke, ayo kita bersama-sama meningkatkan apa namanya izah, izah, apa izah sih, meningkatkan kemampuan penerjemah Jepang, meningkatkan apa nama baik penerjemah Jepang di mata klien-klien gitu. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya di peserta gitu. Oke. Ya, terima Kalau kasih. Kita sebenarnya waktunya masih ada 10 menit lagi, tapi mungkin nggak apa-apa ya ya. Kita nggak apa-apa langsung langsung masuk aja. aja. Ya, Bertanya jawab. Bagi yang baik, bertanya mungkin bisa raise hand. Saya bisa catat dulu. baik. Sementara nunggu raise hand juga bisa sambil apa tanya jawab dengan Bu Sesti. Ada yang mau raise hand bertanya juga boleh, silakan. Waktu itu kan saya juga sama ya. Jadi saya tuh mau ujian TSN itu mau nanya sama siapa gitu. Kok kayak terus saya tawarkan ke beberapa rekan juga, yuk ikutan TSN. Kayak nggak minat gitu. Saya tuh benar-benar ngerasa kok hitoribochi gitu, Bu. Benar-benar hitoribochi, benar persiapan segala macam hitoribochi gitu. Tesnya seperti apa ya? Apakah seperti JLPT? Nah, beda. Jadi kalau JLPT itu dia itu lebih ke kemampuan memahami bahasa, ya kan? Kemampuan memahami bahasa. Tapi kalau kalau apa TSN ini dia kemampuan menerjemahkan. Jadi dia tuh gabungan kita ini ada paragraf. Jadi itu gabungan dari kemampuan kita apa mengalih bahasakan kemampuan kita vocabulary-nya iya, grammarnya iya gitu. Beda. Jadi kalau JLPT dia lebih kemampuan memahami bahasa tersebut. Tapi kalau TSN itu lebih ke kemampuan menerjemahkan kan beda ya. Iya. Oke. Ada penanya Oh, berikutnya untuk baik Safira Safira Sang ya. Sang. Safira Ya, Sang, silakan. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Baik. tanya, Bu, untuk TSN ini dari open registration sampai terbitnya sertifikatnya itu Ya, berapa lama periodenya ya, Bu? sampai terbit sertifikatnya. Sejujurnya, tar, kalau nggak salah, mereka buka pendaftarannya itu sekitar Mei apa Juni gitu ya. Ujiannya kan Juli. Terus pemberitahuan lulusnya itu 2 bulan setelah itu September. Nah, saya kan baru tahu lulus ya, September. Nah, maaf ya, saya sejujurnya saya nggak tahu kapan sertifikatnya itu diterbitkan itu saya masih belum tahu gitu. Ya, insya Allah sih mungkin 1 bulan 2 bulan lagi baru terbit ya. Jadi dalam tahun ini paling lambat juga sampai Desember juga insya Allah sih sertifikatnya pasti udah turun sih. Maaf saya tuh maaf saya tuh apa cuman mikirin lulus aja udah gitu jangan nggak terlalu mikirin sertifikat ya. Kasihan juga kan panitia HPI mereka kan banyak kan volunteer jadi saya nggak mau terlalu mendesak gitu. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Ya. Safira ini in-house atau bagaimana Mbak? Saya di PT, Bu. Oh in-house berarti ya. Iya.
Baik, baik. Pak Wino Saya barang. ini, maaf, tadi ada pertanyaan dari Kang Wino, mungkin masuknya Kang Wino agak Ya. terlambat ya, jadi menanyakan korelasinya antara TSN dengan penerjemah tersumpah. Mungkin kita bisa ulang ya, Oh, bisa baik, baik. Oke. ditampilkan lagi, Bisa tampilkan lagi mungkin eh slide yang tadi. iya slide-nya ya, Estisa. Baik. Kang Wino kok nggak bilang-bilang sih? Udah jadi anggota penuh. Ini nggak pengumuman, harusnya syukuran dong kita. Pasif. Asip. Oke, Kang Wino. Jadi gini, ini ya. Di sini saya menuliskan perbedaan ujian sertifikasi dan tersumpah. Ini dari sisi syarat untuk mengikuti ujian. Ya. Kalau tersumpah udah tahu lah ya, kan klien itu minta tersumpah. Itu beda ya, tes sertifikasi sama tersumpah itu beda. Tapi dari segi persyaratan mengikuti ujian itu bedanya begini. Kalau TSN dia cukup menjadi anggota HPI. Udah itu aja. Kalau untuk tersumpah dia syaratnya banyak. Minimal harus S1, lulusan S1. Harus ada surat rekomendasi kalau nggak dari agensi, kalau saya dari HPI bisa dapat insya Allah. Misalnya kalau mau Jepang Indonesia harus lulus dulu ujian UKBI dengan nilai sangat unggul minimal. Kalau Indonesia Jepang harus lulus ujian JLPT dulu dengan N1 minimal. Dan ini harus yang terbaru 2 tahun ke belakang. Jadi kalau kayak saya kan JLPT N1-nya tahun 2006, itu kan 18 tahun yang lalu ya, itu udah kadaluarsa banget, harus diperbarui. Jadi nanti Desember saya ikutan lagi JLPT N1. Terus harus menyerahkan dokumen portfolio penerjemahan, 5 teks hukum dan 5 teks non-hukum. Terus tidak boleh tidak boleh aparatur sipil negara. Jadi perbedaannya di sini ya dari segi persyaratan. Ini belum ujian. Mau mengambil ujiannya saja persyaratannya udah seperti ini gitu. Begitu Pak Wino. Kira-kira ada pertanyaan nggak Pak? Iya, cukup Baik. maaf tadi saya agak Nggak terlambat. apa-apa, nggak masalah Pak. Silakan. Nggak apa-apa. Ini kan jadi review juga ya buat yang lain. Ya. Silakan ada pertanyaan Oke. lagi. Ada 2 pertanyaan, ini sama ya terkait yang tes, mungkin bisa Baik, yang ke tes ya, tentang tes baik. ya. Jadi pertanyaannya, apakah soalnya itu variasi ya, ada umum atau ada pilihan ya. Kemudian Ya, ini bahasa Jepang ke Indonesia atau ya. Indonesia ke Jepang ya. Baik. Benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bahasa Jepang, dia kategorinya sekarang itu baru ada 1. Jadi kategorinya ada teks umum. Teks umum itu apa? Dia antara berita, kalau nggak artikel ya. Berita atau artikel ya tipe-tipe teks yang seperti itu. Bukan teks hukum maksudnya ya, bukan teks legal. Yang kedua, dia arah bahasanya itu hanya 1, Jepang ke Indonesia. Gitu. Terus apa lagi Bu tadi pertanyaannya? Kategori ya? Bahasa Jepang Indonesia atau Indonesia Jepang? Jepang Indonesia saja. Kategorinya baru ada 1 sekarang. Ya. Gitu. Jepang Indonesia dan kategorinya teks umum. Dia itu kayak berita artikel gitu. Gitu. Berikutnya tadi pertanyaan apa lagi? Dalam sebuah Udah tema 2 teks orang Indonesia itu. ya. Apakah soalnya bervariasi? Ya, soalnya itu kan Ya. ada 2. Maksudnya selain soal yang kode etik ya, ada soal yang teks wajib, teks pilihan. Kalau teks wajib semua harus menerjemahkan. Teks pilihan itu dia lebih spesifik, dia beritanya lebih ada sengmong gitu ya. Jadi tadi pilihannya ada otomotif, ada pariwisata, saya milihnya otomotif. Itu Kuspi yang selalu ngandelin Google dan menganggap semua masalah kelar dengan Google Translate apa nih? Oke. Iya, oke. Ada pertanyaan lagi dari Ini ada Sensei? Ya, dari Dida Sensei nih. berlakunya ini ada batas waktunya nggak sertifikasinya? Apakah begitu mendapatkan kita berlaku Iya. hidup Iya. atau ada perlu Baik. mengulang ya Baik. atau Terima kasih Yumiko Sensei atas pertanyaannya. Ini Yumiko Sensei, ini tuh maaf ya saya agak lupa waktu itu ada penjelasannya. Apa 2 tahun sekali, apa 5 tahun sekali itu harus diperbaharui, tapi tidak boleh tidak perlu ujian lagi gitu Bu. Jadi kita hanya administrasi aja. Jadi kita tinggal bilang KPI saya mau memperbarui TSN saya. Jadi tidak perlu ujian lagi, cukup administrasi aja. Maaf ya. Hehe, oke. Berikutnya maaf dari Dinda Sensei, dokumen hukum untuk penerjemah tersumpah ini apakah yang dokumen yang berkenaan dengan kasus ataukah peraturan dan perusahaan bisa dikategorikan ini. Nah, ini Bu, maaf Bu, nanti saya ada PDF ya. Di situ ada penjelasan guidebook tentang penerjemah tersumpah. Nanti saya oper ke Ibu ya, Bu. Karena saya juga masih ini kurang-kurang paham juga. Nanti saya oper ke Ibu PDF-nya. Selamat sore, mohon maaf jika pertanyaan ini out of topic. Apakah cara belajar melatih kemampuan penerjemah tes TSN ya? Karena kalau mau belajar sendiri tidak ada yang memeriksa jawaban kita. Terima kasih. Oh, apakah ada cara belajar ya ini nih, ini agak susah memang. Jadi kita tuh hasil terjemahan kita tuh benar atau enggak itu harus ada yang ngecek ya. Ini mah harus tutoring harus ada gurunya. Jadi untuk bisa mengecek apakah hasil terjemahan kita bagus atau tidak, betul. Itu kita perlu guru. Kalau misalnya ada buku aja ya, misalnya ada buku. Jadi ini ada buku soal.
Kita nyoba nerjemahin sendiri. Nanti ada kunci jawabannya. Kita kan bisa ngebandingin tuh. Kalau misalnya ada aja buku yang kayak gini, coba cari buku yang kayak gini. Kalau di Jepang dulu saya ada, tapi Jepang Inggris gitu, nggak ada Jepang Indonesia nggak ada. Jadi kalau Jepang Inggris ya ada. Nah kalau yang Jepang Indonesia nggak ada ya. Jadi solusinya gimana Bu ya? Tutor ya, mungkin cari tutor. Gitu. Pas saat ujian diperbolehkan pakai Google Translate, yang mana boleh Pak? Nggak boleh Pak Gus. Pak Gus. Ini Pak Gus nanyanya bercanda apa serius nih? Nggak boleh Pak. Yang segala segala macam yang berbentuk digital itu tidak diperbolehkan. Ini kan makanya kenapa TSN itu penting, dia tuh bagus, karena dia itu ujiannya manual. Jadi dia bisa menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya, menerjemahkan yang sebenarnya tanpa penerjemahan mesin gitu Pak. Oke, Tapi boleh bawa kamus ya, boleh. Kamus bahan cetak itu cetaknya. semua apapun boleh. Mau bawa 1 koper, 2 koper silahkan. Tapi saya ngasih tahu aja ya. Jadi itu kan 3 jam. Saya itu selama ujian, saya tuh cuman nggak tahu 5 kata, cuman nggak tahu 5 kata ya. Dan saya itu hanya sempat mencari 5 kata tersebut di kamus. Nggak akan sempat mencari berpuluh-puluh kata tuh nggak akan sempat. Waktunya itu tidak akan cukup. Jadi hanya sempat mencari arti 5 kata tersebut dan karena saya memang cuman tidak tahu arti 5 kata tersebut ya. Jadi kalau misalnya sewaktu ujian Anda merasa masih banyak kata yang tidak diketahui, itu masih kalau menurut saya itu masih berarti masih belum siap untuk mengikuti TSN. Bisa coba challenge lagi tahun depan. Berarti Kayaknya ujiannya itu waktunya Suri Hasan kan ya, 3 jam dengan ya. 3 soal berarti ya. Ya 3 soal, tapi kalau yang saran saya untuk yang kode etik coba selesaikan dalam waktu 5 menit lah, ya kurang dari 10 menit. Sisanya yaitu untuk teks wajib sama teks ini. Jadi bayangin 500 kata itu kita terjemahin dalam waktu, berarti kan misalnya nggak ada yang kode etik ya, 1,5 jam. Jadi 1,5 jam itu kita menyelesaikan satu teks dan itu sudah dicek ulang lagi ya. Saya cek ulang lagi sekali sih. Jadi 1,5 jam untuk satu teks. Ini beginilah kalau kita menerjemahkan secara manual, 1,5 jam untuk 500 kata. 500 kata bukan 500 kata ya? Oh, 500, iya maaf. Iya ya 500 kata. Ya, kalau untuk orang yang Inggris Indonesia itu 500 kata ya. Maaf. 500 kata kira-kira mungkin kalau dibagi ke Kalau kanji berapa ya? Saya kurang paham. Nanti 200 ya per halaman ya. saya agak 2 atau 3 halaman berarti ya soalnya mungkin waktu itu coba Suri nanti coba Hasan. dikonversi ya. Soalnya mereka itu patokannya kan pakai dari teks Inggris Indonesia ya. Teks Inggris Indonesia jadi Inggrisnya itu 500 kata. Nanti coba dikonversi aja kalau ke kanji itu berapa gitu. Itu 1,5 jam loh 500 kata kalau manual. Kalau kita pakai mesin, gini, kita tuh sebagai penerjemah, kita tuh temenan sama mesin. Kenapa? Mereka tuh membantu kita mengerjakan sesuatu dengan cepat. Kalau misalnya kita pakai manual, dalam 1,5 jam kita cuma bisa 1 halaman. Tapi kalau dengan dibantu mesin kan bisa, mungkin 1,5 jam bisa 1 halaman kan. Jadi kita tuh temenan aja sama mesin. Mereka tuh bukan musuh kita. Ya antara musuh dan teman sih. Kawan tapi musuh gitu ya. Oke. Oke, pengennya ditegaskan kalau kita sebagai penerjemah jangan terlalu mengandalkan AI. Oke, masih banyak penerjemah yang apa-apa Google terutama in-house. Oke. Oh, baik, baik, baik. Iya, jangan mengandalkan AI, nanti tumpul kemampuannya. Kalau dikit-dikit AI, eh tapi ya itu sih, Sang, ada yang mau latihan. Tapi mereka tuh karena nggak ada yang jadi gurunya yang ngecek dia tuh salah apa enggak, mereka tuh nggak tahu salahnya di mana kan, gitu. Ya gitu sih. Jadi memang mungkin butuh tutor atau mungkin butuh cari buku yang ini kan ada Dinda Sensei di sini. Dinda Sensei ada nggak Dinda Sensei buku misalnya gini ada contoh misalnya berita terus ini hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia kunci jawabannya lah. Jadi kita nyobain sendiri dulu nanti kita nyocokin jawaban gitu ada nggak Sensei? Nanti coba bisa tanya ke Dinda Sensei. Ah, Dinda Sensei AI mau dong? lagi itu biasanya pakai Ada. Gemini. Gemini itu Pakai apa maksudnya? Gemini kayak gitu-gitu yang untuk bahasa Indonesianya ya. Gemini itu Jadi apa dia Bu? tuh sekarang makanya parah pisan waktu ini Mm-mm. sharing aja mungkin Iya, teman-teman penerjemah udah pada tahu ya. iya. Tapi Apa kalau itu Bu? yang nggak terlalu banyak berkecimpung mungkin belum Iya, tahu. Itu iya, 5 tahun yang lalu iya, saya ingat banget ya waktu saya lagi iya. seminar di Unpad itu si penerjemah si AI itu Mm-mm. masih aut-autan waktu dimasukin istilah-istilah manufacturing otomotif ya. Iya, iya, Sekarang udah tahu dong istilahnya. Jadi dia iya. itu memang dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 1,6 juta kata baru masuk satu Mm-mm. hari. Oh Jadi iya, artinya perkembangannya ini cepet banget ya. banget gitu ya. Kita Betul, tuh jadi kayak berpacu gitu, tapi berpacu juga betul. sebetulnya kita udah banyak kalah. Tapi dari Iya, sisi tadi yang Soliha Sensei sampaikan dari sisi iya, keakuratan dan iya, juga dari sisi
budaya, kultural kayak Rasa gitu dia kultural belum gitu ya Bu ya, terlalu masih ini belum. ya, belum Betul. nuans kayak gitu dia belum Dan bisa. nuans, betul. Tapi gimana nanti 5 tahun ke depan lagi? Makanya ini Baik, makasih banget dikasih ya, insight gini ya, Soliha betul. Sensei. Kita Betul Bu, ini PR ya. kita bersama ini untuk Betul, betul jadi Bu, PR kita editor yang bersama. bagus ya. Betul, betul. Jadi Iya. saya sangat mendorong rekan-rekan sekalian, mari kita ambil ujian sertifikasi ini. Jadi kan karena ini ujian manual, bisa mengukur kemampuan penerjemahan kita itu bagus atau tidak. Jadi kita tuh ini ada penerjemahan mesin, kita tahu ini tuh errornya di mana, salahnya di mana gitu. Ini tuh nggak naturalnya di sebelah mana gitu. Itu penting banget ya kemampuan kayak gini gitu. Betul. Nah, kalau untuk buku mungkin nanti kita bisa minta Dinda Sensei untuk merekomendasikan buku agar yang lain bisa belajar mandiri, Bu ya. Sebenarnya kalau dari Jepang ke Indonesia, untuk terjemahan Indonesianya sendiri, kalau untuk mengecek apakah natural atau tidak, itu bisa nanya ke yang native. Tapi kalau untuk mengecek apakah benar pengalihan maknanya itu benar atau tidak, itu mungkin butuh tutor. Kalau untuk ngecek natural atau enggak kan gampang. Orang Indonesia aja baca. Oh ini mah apa sih? Ini kok gitu kan? Ini kok nggak kata-katanya nggak natural gitu, nggak enakan gitu. Baik. So, saya waktu 3 jam Ya, berarti pas banget giri-giri ya. eh, Iya. eh, Kalau saya sih pas, saya pokoknya 1,5 jam itu saya bisa menyelesaikan 500 kata itu kan 1,5 jam ya. 500 kata bisa saya cek sekali lagi. Saya cuman nggak tahu 5 kata. Udah itu aja. Jadi waktu itu ya yang ujian Arab dia tuh kayaknya masih banyak vocabulary dia masih kurang. Dia buka kamus terus selama ujian. Waktu jam 12 itu udah selesai. Kebetulan si pengawas itu nggak masuk ke ruangan kita ya. Jadi dia tuh masih sampai jam 12 lebih dari jam 12 tuh dia masih buka-buka kamus gitu. Itu tuh masih berarti kemampuannya masih kurang. Teks ujian berapa halaman atau words? Ini Bu kalau dari Inggris ke Indonesia, kan ada teks wajib, ada teks pilihan. Masing-masing itu 500 kata. Jadi kalau Inggris itu 500 kata, nah kalau konversi ke kanji aja Bu, kira-kira kalau 500 kata Inggris itu berapa kanji gitu Bu? Betul, 500 kata berapa halaman ya? Satu halaman kok Pak, 500 kata itu satu halaman. Berarti 2 halaman, iya betul, 2 halaman. Konnichiwa Solihasan Sesisan Matur. Oke, nggak masalah. Penilaiannya secara KBBI jangan yang benar atau acuan arti. Maksudnya gimana? KBBI-nya dilihat juga, KBBI atau acuan arti. Pokoknya harus KBBI, Pak. Harus artinya artinya apa maknanya bisa dialihkan dengan tepat, KBBI-nya juga gitu. Karena ini kan berita ya. Ini EYD-nya berita. juga tadi ya. Jadi gini, ini EYD-nya kan juga bukan ya. bukan kalimat percakapan. Ini berita. Kalau berita kan ya KBBI lah gitu. PUEBI itu apa? Bu Nida, PUEBI apa, Bu? PUEBI itu apa? Dulu KBBI, sekarang PUEBI ya. Oh, sekarang namanya PUEBI itu. Kan saking kita tuh saking tidak terupdate-nya kita penerjemah semuanya coba nggak tahu yang namanya PUEBI. PUEBI katanya sekarang namanya. Ya, Bu. Bu kalau ya. Terus siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini saya baca-baca chat nih. Pertanyaan sih belum masuk lagi. Tapi kita masih ada waktu. Iya, silakan. Tadi, iya, Baik. Solihasan kan banyak yang tanya ini yang terkait pelaksanaan tesnya ya. Tapi kalau menurut saya mungkin tadi ya, seperti Ya, yang saya sampaikan juga, ya. ini kan mungkin interpreter yang misalnya ya di Rizka dan kita member itu yang udah siap untuk misalnya mendaftar ujian tahun depan mungkin ada banyak. Tapi Ya. yang harus mundur gitu ya. Mungkin kalau yang kayak saya ini, Mundur misalnya tuh karena apa, Bu? maksudnya sebelum itu persiapannya yang tadi kemampuan kosakatanya. Karena Oh, kan udah baik. nggak bisa diselamatkan ya kalau pas Baik. ujian waktunya seperti tadi kan Ya, Solihasan karena betul, cuma betul, ada betul, 5 kata yang tidak diketahui, jadi waktunya betul, cukup gitu misalnya. Berarti kalau kita betul. lebih dari itu mungkin nggak bisa ya. Oh ini ada Enggak. masukan Iya, tambahan soal bisa. sertifikasi Ini ini. kan kalau misalnya Hah? kita itu kan satu halaman, kita cuma bisa mengerjakan 3/4 halaman. Itu kan ada resiko kita tidak Tidak teks yang sampai kita, ya ya, terjemahannya ya, tidak itu bisa udah nyambung. langsung itu kemungkinan gugur. Nanti udah nggak bisa lulus gitu. Gini Oke, Bu, ada pertanyaan lagi nih? ini Maaf. kan kita sudah tahu kategori umum itu dia bahas berita kalau nggak artikel. Ya udah apa yang bisa kita lakukan setiap hari? Ya udah tiap hari misalnya ambil satu artikel aja dari apa dari NNA atau kalau dari NHK. Kalau bisa sih artikelnya jangan tiap hari otomotif terus enggak. Jadi kita ganti-ganti coba ganti-ganti tema gitu, ganti-ganti topik gitu ya. Ya, Ganti-ganti tadi topik ya itu itu. yang saya mau tanyakan tuh Betul. advice-nya, masukannya untuk kita-kita nih yang Ya, masih perlu untuk menambah betul. kosakata ya. Betul. Terus ada pertanyaan, ini sertifikasinya untuk WNI atau orang asing yang tinggal di Indonesia bisa ikut Ah, nggak ya? sertifikasi ini hanya untuk WNI atau bisa juga WNI yang domisili di Indonesia? Aduh, mohon maaf kalau yang ini saya nggak paham ini. Kalau ini saya kurang tahu. Maaf, ini Yumasan ya?
Yumasang ini, Sertifikasi apa Mbak Sesti? Maaf. yang ini Bu, TSN ini dia bisa untuk WNA nggak Bu? Iya. Oh, saya kurang tahu tapi kayaknya sih asal anggota HPI kali ya. Masuk dulu Kalau anggota Coba ya, nanti apapun ditanyakan ya, se- latar iya. belakangnya ya ya. coba bisa, mohon Mm-mm. maaf itu bisa ditanyakan ke HPI. Tapi kalau untuk tersumpah ZT nggak bisa Bu ya? Kalau WNA kan harus ASN. Kalau tersumpah nggak bisa kenapa? Kalau tersumpah apa tersumpah itu kan dia statusnya jadi pejabat publik ya. Berarti kan kalau Hmm? WNA pasti nggak bisa Bu ya? Kalau tersumpah. WNA? Ya warga Memang negara asing. tersumpah dari dulu itu hanya WNI. Oh WNI. Tapi kalau yang Iya, coba kalau yang ini nggak baik. tahu itu TSN. Oke, Yumasang, ini bagus nih. Coba tolong tanyakan pertanyaan barusan ke HPI. Sebentar saya tanyakan. Oh, Masya Allah tuh hebat. Ada langsung ini. Bagus, Bu. Berarti hebat nih. Kalau misalnya TSN ini bisa diikuti oleh WNA, ini peluang nih. Kan tersumpah udah nggak bisa nih. Ya udah ambil aja TSN sebagai gantinya. Oke. EYD terus Soliha Sensei, Yumiko Sensei dan sensei lainnya apakah mau berkolaborasi untuk bikin kelas persiapan untuk ujian TSN untuk kita-kita berbalik juga nggak apa saya pernah ikut ujian TSN tahun lalu tapi gagal. Oh gitu, pernah ikut. Berapa kali ikutnya Nanasang? Halo Nanasang, udah pernah ikut berapa kali? Halo, masih mengikuti sesi kah Nanasang? Oh Nanasang ikutan tahun lalu tapi gagal. Baik, Kali. baik, baik. Ya itu ya nanti coba menerjemahkan berita. Kadang kita juga FBIC ada Bu ya, sesi menerjemahkan berita ada kan waktu itu? Tapi lebih ke Tsuyaku sih ya, bukan ke Hongyaku. Mas sama-sama aja sih. Di atas adalah link EYD 2022 setahu yang itu yang terbaru. Oke, siap Bu. Aiso disarigatou gozaimasu. Yumasan tuh WNA, saya baru tahu. Sekali. Oh, Danasang baru sekali ikutannya. Baik. Baik, baik, baik. Waktu itu maaf, ya Nasang boleh minta ini nggak bisa nyala ya itunya ya. Mikrofonnya nggak bisa dipakai ya. Saya mau nanya dong, kendalanya di sebelah mana kira-kira? Nanasang udah ikutan. Merasa kesulitannya di sebelah mana? Itu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya mic yang nggak bisa nyala, boleh diketik di chat ya. Mungkin kita bisa gali nih. Kira-kira masalahnya di sebelah mana? Terus ada pertanyaan lagi tadi barusan siapa mana nih? Kalau untuk maaf, Nanasang itu lagi ya. Kalau untuk ujian tempat, S1-nya harus bahasa Jepang ya? Enggak tulis bahasa Jepang saatnya. Ini masak. Haijo Nihonjin, Kakuseki wa Nihon desu. Oh iya. Oke, Gimana? oke, siap. Baik, Nanasang ini dong, saya mau minta dengar sharingnya. Kira-kira waktu ikut ujian TSN kemarin itu, tahun lalu itu, kendalanya di sebelah mana gitu, kurangnya di mana gitu. Mungkin bisa kita ini gali. Maaf, Nanasang ini maaf Nanasang udah N1 atau gimana? Itu juga mungkin kita harus cari tahu ya. Sebenarnya kan kalau TSN itu dia tidak ada ketentuan harus S1 itu tidak ada. Mau N2, mau N3 itu terserah. Tapi kalau misalnya kita istilahnya kalau kita udah lulus N1, kita tuh vocabulary-nya kita udah hafal segimana itu udah terjamin kan dari situ. Jadi kalau bisa sih saran saya ya itunya dulu JLPT-nya dulu di ini dulu gitu, ditekankan dulu. Kalau enggak ya udah tiap hari harus banyak baca berita berarti menerjemahkan berita tiap hari. Maaf saya lagi di kereta sambil dengerin. Saya ketik aja yang di chat. Oke, siap. Baik. Iya, mungkin ya nanti digali aja dulu. Kalau saran saya sih, kalaupun misalnya belum punya N1, masih punya baru N2, ya udah berarti tiap hari rajin menerjemahkan ini berita aja. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau kalau belum sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari Ibu Sesi ada pertanyaan, Bu? Iya, tadi tuh saya mau apa? Ya, Saya kan tertarik waktu itu sempat lihat ya postingan ya, Soliha Sang ya. Jadi ya. latihan terjemahan tuh langsung ya Jepang, Inggris, Indonesia. Terus Oh iya, memang iya, saya iya. lihat itu kosakatanya kan yang nggak tiap hari ya, yang Aha, nggak iya, tiap iya, hari iya. kita latih gitu. Betul, betul. Sementara sebagian dari kita kan kalau udah dapet job baru kita lihat nih bidang apa. Nah kita Iya, baru iya, searching-searching gitu. iya, Jadi kita latihannya kayak mahasiswa yang mau ujian ya, SK. iya. Apa SKSD. sih sebenarnya SKSD? Iya, betul. Kan tapi kalau masukan dari Soli Hasan kan ya kita latihan itu justru pada saat kita ada waktu ya. Jadi bukan Betul. nungguin mau ada job tapi ada waktu rutin sehingga Iya, kosakata kita bertambah terus kecepatan kita membaca dan menerjemahkan juga otomatis jadi bertambah iya, ya. Mungkin itu buat yang belum tadi ya belum iya, sampai cukup kosakatanya mulai dari situ dulu mungkin ya. iya, Sambil betul. apply ikut dulu sebagai Iya, anggota himpunan tetapi kita juga menambah kosakata kita dulu ya.
Iya betul, selama masih ada waktu ya. Jadi jangan nunggu betul, ujian baru belajar ya. Mungkin betul, betul, agak susah tadi ya. betul. Waktunya juga mungkin bukan bebas Iya, ya. iya. 1,5 jam ada 3 Betul, soal ya. betul. Saya Oke. tuh Bu, kalau misalnya di FBIJ atau di Kijang ada yang menanyakan arti kata, ini tolong dong cari ini artinya bahasa Jepangnya apa. Saya tuh senang banget loh Bu. Jadi kita tuh dikasih kesempatan bertemu dengan kata-kata tersebut. Jadi daripada SKSD, mending kita cari tahu artinya sekarang dan kita nggak akan tahu kapan kita ketemu lagi dengan kata-kata tersebut. Kayak tadi Iya, iya. misalnya flagship project. Saya nggak nyangka loh bisa ketemu kata flagship project lagi. Itu seminggu sebelumnya saya dapat proyek menerjemahkan pidato dan itu ada kata-kata tersebut. Jadi kayak rezeki aja gitu. Kayak gitu. Jadi saya juga jadi tiap kali saya sudah menyelesaikan proyek, saya senang jadi semakin kita tuh mengambil proyek penerjemahan, semakin kosakata kita bertambah. Itu pertama. Iya. Terus setelah saya ambil proyek tersebut, saya suka review lagi kata-katanya gitu. Terus yang Jepang, Inggris, Indonesia saya bikin kamus gitu karena memang kadang ada yang Jepangnya kita kurang paham, Inggrisnya kita ngerti. Ada yang Inggrisnya kita paham, kurang paham, Jepangnya kita ngerti. Jadi saya bikin 3 bahasa karena gitu ya. Jadi dengan kita nyicil gitu, mengapalin kata-kata tersebut. Terus apalagi kalau kita suka rajin baca berita gitu ya. Kalau rajin baca berita itu gini, si kata-kata itu dia lengkap dengan konteks. Jadi dia lebih nempel di kepala. Beda kalau kita cuma baca kamus, itu kan nggak ada susah ya, konteksnya itu nggak begitu Iya, iya. tergambar gitu. Baik. Berita ini berita Indonesia atau berita Jepang ya? Itu Bu, Atau semua? NHK, NHK. NHK, Oh, NHK NNA atau gitu. NNA ya NNA, tadi ya. betul. Oke. Bisa juga bahasa Jepang yang tidak dimengerti, catat dulu dan dikumpulkan dulu kalau ada waktu cari arti dari berbagai sumber, mostly dari internet atau googling. Iya betul, iya betul. Kumpulkan aja dulu kalau ada kata-kata yang kurang paham. Di Ya. grup itu kalau misalnya ada yang lagi nanya-nanya kata apa, Eh, artinya apa, itu ikutin aja. Sekali Sensei, ya, Miko ini Sensei udah Himiko Sensei ada yang mau mau. disampaikan? Ya, Ya, Sensei. begini kalau itu yang terjemahkan, kita kan Baik. itu penerjemah yang profesional. Itu artinya bukan Mm-mm. hanya kosakata saja. Ini Grammar, yang dari teks grammar Bu ya. aslinya kan itu ada stylenya juga. Itu juga Iya, harus iya betul Bu. apa namanya, difleksikan sama hasil terjemahannya. Iya Kemudian betul. itu yang kalau dalam hal ini kan yang ke bahasa Indonesia. Iya, Indonesia juga kan digunakan untuk tujuan apa, itu juga iya harus betul, disesuaikan juga. betul, Stylenya itu yang kita harus itu kuasai juga betul, gitu. betul, betul, Juga betul. pernah itu yang ada laporan Jetro itu Iya, sudah oh diterjemahkan oleh yang iya, penerjemah orang Indonesia gitu. iya, Ini sebetulnya itu yang bagus, tapi stylenya itu yang kadang-kadang campur itu simasu terus yang suruh oh, itu yang ada yang campur oh juga. gitu, Itu baik-baik. di Jetro menolak itu bukan Oh, ini naruhodo. lampuran ilmiah, tapi yang Oh, bukan itu yang standar baik, Jetro gitu. Akhirnya baik, saya baik. perbaiki. Jadi kalau Oh, yang translator itu harus ya, memperhatikan stylenya baik, juga gitu. baik. Jadi mungkin yang ujian itu juga bukan hanya itu Ya, dipindah apa namanya ya, maksudnya itu yang ya, artinya, tetapi ya, ini stylenya juga kita harus ya, betul, disesuaikan juga. betul, betul, Jadi dari bahasa Jepang itu juga ada ini betul, formal, terus apa itu betul, juga diterjemahkan dalam bahasa betul, Indonesia, terus dari betul, bahasa Indonesia itu kan mau digunakan untuk yang laporan betul, di KBRI betul. kan, jadi itu Ya, juga jadi dua ya, hal itu yang stylenya ya, juga perlu diperhatikan. Ini yang betul. komentar dari saya. Iya betul Bu. Terima kasih. Betul Bu. Itu tuh memang waktu yang menerjemahkan yang teks yang pertama itu kan teksnya itu teks pidato Jepang itu. Kan di petunjuknya itu ada terjemahan tidak diuntukkan sebagai pidato di usahanya KBRI. Dari itu saya mikir kalau ini kan namanya juga stylenya pidato kan beda ya sama style berita. Berarti nggak bisa dong misalnya Sono Mama nggak bisa gitu. Jadi harus dearu. Padahal kalau berita kan harus dearu, nggak boleh desmas. Udah gitu misalnya kalau yang pidato saya mengucapkan selamat atas bla bla bla. Kalau gini enggak. Jadi Bapak pejabat ini mengucapkan selamat atas gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dibuat kalimat tidak langsung gitu. Ya betul Bu. Betul sekali Bu itu. Itu memang itu lumayan makan waktu juga loh yang kayak gitu. Apa mengalihkan style itu. Kalau misalnya nggak biasa. Kebetulan saya waktu sebelum tes TSN itu seminggu sebelumnya itu saya menerjemahkan pidato itu sebanyak 30 halaman. Itu pas banget seminggu sebelumnya. 30 halaman saya menerjemahkan pidato. Tapi itu ke style yang sama sih, gitu. Oke.
Ada lagi pertanyaan, teman? Bisa juga bahasa Jepang yang Tadi tidak saya mudah. lihat banyak juga yang masuk ulang, berarti karena tadi mungkin terlempar gitu ya. Baik. Beberapa nama masuk ulang atau ada juga yang baru. Mungkin bagi yang Oh, baru, walaupun ya masuk ke terlambat, jadi kelihatannya ya, banyak yang baik. tidak diketahui gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih Baik. bisa karena masih Ya, ada waktu silakan. ya untuk Betul. melihat Ini mundur ya. maaf, ada pertanyaan dari Kiki Sang. Solih Hasan, ada rekomendasi web atau buku untuk mempelajari EYD dan kosakata baku bahasa Indonesia? Kalau saya waktu itu ya, saya mah ini aja sih, saya pergi ke perpustakaan terdekat, terus saya minjem buku dari situ. Saya agak-agak lupa sih bukunya apa. Mungkin di sini ada Dinda Sensei yang bisa ngasih rekomendasi kali ya. Kalau saya sendiri sih saya pinjam bukunya dari perpustakaan lokal. Dinda Sensei ada buku yang disarankan nggak, Dinda Sensei? Maksudnya kamus. Ini bukan Bu, untuk EYD Bu, mempelajari EYD. Oh iya deh, bisa dilihat di itunya di Puebi, Di Puebi. diketik aja kan. Oh, Puebi. Oke, Puebi katanya. Saya ketik ya, Heeh, Puebi. dibaca aja karena dia banyak pembaruan Heeh. gitu ya. Oh, Apotek baik. atau apotik kayak gitu-gitu kan nggak hafal juga, Betul. kadang-kadang berubah lagi gitu itu. Banyak Betul, betul. perubahan. Betul, 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 betul. Banyak banget kata-kata baru yang lahir ya, itu juga kita juga Iya, nggak update juga kalau misalnya nggak iya, nerjemahin ya. betul. Lihat. Mm-mm. Kalau saya tuh lebih, misalnya tanda baca, saya tuh lemah banget tuh. Kayak tanda baca juga saya lemah. Link Sintaks. udah saya sampaikan, Solih Hasan. Betul. Ada Ya, linknya ada itu ya Bu ya, yang di di chatnya atas ya. ya. Siap. 2022 yang terbaru. 2002 yang terbaru. Saya coba klik deh. Ada pertanyaan lagi, Kemudian silakan. jawaban, oh ya. Ya, silakan Bu. Kemudian jawaban dari HPI, asalkan anggota HPI WNA bisa mengikuti Oh, TSN. bagus, mantap. Tuh, enaknya TSN itu dia persyaratannya tidak sulit ya, tidak sulit. Baik. Silakan ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu 15 menit lagi ya, Bu ya. Iya. Sampai 30 ya. Kalau udah tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau sedikit simpulkan ya. Dan juga tadi ada beberapa pendapat kan dari para sensei, mungkin sekalian. Tapi sebelumnya sih mau tanya nih, Solih Hasan kan ini udah Ya, udah dapat ya sertifikat. Terus ya, harapan yang tadi kalau untuk teman-teman kan supaya ikut ya persiapan minimal masuk dulu ke HPI dulu gitu ya. ya, Nah, kalau untuk yang pribadi setelah ini itu ya. Target harapannya saya apa ya. nih? Setelah langkah berikutnya rencananya apa? Oh, rencana saya Sambil kita berikutnya tunggu yaitu pertanyaan dari yang lain. tersumpah ya. Rencananya saya pengen ngambil tersumpah. Gini, sebenarnya saya itu nggak mau hanya jadi translator. Saya maunya interpreter juga, translator juga. Kalau tersumpah itu kan sebenarnya translator ya, lebih ke translator. Tapi ya itu karena kita pertama harus mengasah kemampuan, harus memiliki sesuatu sertifikat yang menunjukkan kemampuan kita, ya udah saya akan mengejar yang tersumpah ini. Dan ini kan prosesnya pasti lama ya. Jadi JLPTN 1 harus ngambil lagi, UKBI juga. UKBI nih saya nih, kayak mungkin sebagai orang yang lama di 20 tahun di Jepang, mungkin ini prosesnya juga lama gitu. Belum yang portfolio, harus menunjukkan teks itu. Yang saya juga nggak paham nih yang menunjukkan portfolio itu, saya kan biasanya kan kita ada NDA ya, Shuhigimu. Biasanya kan apa yang kita terjemahkan itu sebenarnya tidak rahasia gitu. Nah, saya juga ini kendalanya di situ gitu. Ini harus menyerahkan portfolio, tapi ada NDA juga gitu. Jadi gimana caranya itu yang saya kurang paham juga. Nanti harus ditanyakan ke ininya. Nanti target saya ini pengen ngambil tersumpah Sebentar ya. bertahap aja, bertahap sedikit demi sedikit dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi udah dijawab Ya, oleh tim kreatif kita. ya, Yang tadi terlambat datang, kalau mau mengikuti atau melihat ya, rekamannya ini harus baik, kemana? Dijawab ya, melihat silakan baik, lihat YouTube ya untuk Kijang Network ya. ya. Untuk yang itu, terus untuk yang tersumpah itu kan dia kayaknya lebih ke legal ya teksnya. Berarti kayaknya saya juga legal kan, masih berhubung saya bukan jurusan hukum, saya kan jurusan manajemen. Berarti harus lebih banyak latihan teks legal. Kalau kalau TSN ini kan yang teks umum, dia lebih berita, artikel itu lebih mudah. Kalau teks legal ya lebih susah lagi. Harus harus banyak belajar dulu sebelum ikutan ujian. Kan sayang tuh ujiannya satu arah 5 juta, dua arah 10 juta. Lumayan tuh kalau ini. Oke. Baik, Sorry Hasan, saya mau coba review ya yang tadi ya siap, mungkin jadi silakan. untuk yang Baik. terlambat datang. Oh, tapi ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Keluar konteks silakan. untuk fee interpreter di event seminar besar biasanya per hari berapa ya, Sensei? Oh, Ini tanya ini ke kan Sensei, Sensei Yumiko Sensei atau Soliha Sensei atau Dinda Sensei nih? Oh,
Aduh, kalau Yumiko Sensei sama Dinda Sensei udah kita cigai kali rate-nya. Beda Pak, itu tergantung orang Pak. Tergantung siapa penerjemahnya, tergantung siapa agennya, tergantung siapa kliennya Pak. Tergantung Pak. Bapak kalau Bapak kalau mau nawarin ke saya bisa japri saya. Nanti saya kasih tahu rate saya berapa Pak. Ya, Baik, oke, ada waktu saya mau coba simpulkan sedikit ya. baik. Pertama, terkait TSN ini, yang jalan yang paling efektif, pertama kita masuk dulu ya, berarti masuk Betul, HPI. Dan betul. karena ujiannya setiap tahun, tadi bulan Juli, berarti masuklah sebelum bulan Juli itu ya. Ya, Selambat-lambatnya mungkin Mei misalnya tadi ya, tapi karena ya, keanggotaannya berbayarnya setahun, jadi diharapkan silakan masuk Januari tadi ya, kalau ya, Soliha kan ya ya. masukannya ya. Saran saya masuknya Januari aja. Ya, kemudian juga nanti di HP itu tadi ada pelajaran kode etik dan kode etik itu ternyata keluar ya pada saat Ya, di ujian, jadi kode ya, etiknya juga dipelajari gitu. ya, Setelah itu untuk persiapan yang bisa dimulai dari sekarang sebelum jadi anggota pun mungkin rutin menambah kosakata. Tadi menambah ya, kosakata ada beberapa masukan. Kalau ya. dari Yumiko Sensei bukan hanya tambah kosakata, tapi juga pelajari Style juga. Betul. style penulisan ya. Kalau Ya, misalnya dia artikel atau berita, apakah dia formal gitu ya, gaya ya, bahasanya betul. dari lembaga penerbitnya ya yang menerbitkan berita mungkin bisa kita harus pelajari juga supaya kita jangan Ya, menerjemahkan dengan gaya yang beda sehingga jadi agak berbeda apa ada nuansa yang mungkin ya berubah gitu ya. Jadi style dari jenis penerjemahannya juga dari lembaga penerbit atau dokumen aslinya juga harus kita pelajari. Kemudian tadi dari Yumasa untuk nambah kosakata bisa juga dengan cara yang pertama kita mungkin harus lebih responsif ya. Setiap ketemu kata baru jangan skip gitu ya. Jangan menerjemahkan skip tapi upayakan setiap ketemu kata baru langsung dicari artinya gitu, langsung googling kemudian dicatat ya. Jadi itu ya, juga merupakan proses yang bagus untuk kita persiapan ya, memperkaya kosakata. betul. Kemudian tadi dari Dida Sensei jangan lupa untuk yang ejaan bahasa Indonesianya ya. Jadi karena bahasa Indonesia juga selalu ada penambahan istilah baru, kita juga Iya. harus tahu gitu perubahan mungkin ejaan juga. Jadi silakan rutin cek. Tadi bilangnya Pu Ebi. PUAB ya, PUAB ya. Terus ada pertanyaan yang bagaimana dengan yang WNA itu selama tadi jawabannya dari Jeng Yati Hasta ya. Dari HP-nya jawabannya selama ikut keanggotaan maka Iya, boleh mengikuti ujian gitu. betul. Bu, kalau NHK itu, NHK dia kan ada Jepang, ada Indonesia ya, NHK. Kadang mungkin kita bisa ngebandingkan berita yang sama di NHK yang bertulisan bahasa Jepang sama yang bertuliskan bahasa Indonesia gitu. Atau mungkin kalau bisa tiga, Jepang, Indonesia, Inggris gitu. Cuman kalau maaf ya, kalau saya perhatikan yang NHK yang Indonesia itu kadang saya merasa penerjemahannya itu kurang natural gitu. Masih nggak masih greget kalau saya masih kadang suka masih pengen ngoreksi gitu. Tapi kalau untuk latihan awal-awal oke lah bisa dimanfaatkan. Mungkin Jetro Jepang juga Indonesia ada ini. ya. Berita-berita Jetro kan juga banyak tuh bidang-bidangnya. Ya, Dan itu kita bisa lihat juga kayaknya dulu juga ya, dari Novi ya, Sang ya juga rekomen ya betul, kita kalau yang mau belajar dari betul. Jetro juga bisa ya terjemahan Ya, aslinya. Jadi kita bisa buat latihan gitu. betul, betul. Dan bisa Ya, diulang-ulang juga gitu sehingga betul. kita bisa mengoreksi juga gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, jadi karena yang teks umum ini kan berita, ya udah kita membiasakan diri membaca style teks berita. Itu aja sih. Kuncinya di situ. Berita, Oke. artikel gitu. Oke. Kita tinggal 5 menit ya. Mungkin saya mau Oke. tanyakan dari yang hadir di sini ya, Ya, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan gitu. Kita masih ada waktu 5 menit. Bila tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa minta sekali lagi dari Surya Sang ya, yang mau disampaikan terakhir nih gitu ya, yang untuk menutup kita apa. Jadi saya baik. lempar dulu ya. Mungkin para yang hadir di sini masih ada yang mau ditanyakan atau mau Masih ada kasih yang menanyakan? Gini deh, saya masukan? nanya. Oke, Ya, tahun depan gimana? yang Ada yang mau. mau ikutan TSN? Ngacung. Yang mau ikutan TSN? Ada yang mau ikutan? Silakan angkat tangan. Berapa nih? Kelihatan nggak sih ini? Oh, ada. Satu. Safira. Satu aja nih. Aduh, semoga nambah ya. Oke. Dua. Oke, dua aja nih. Nantang, nantang. Mungkin setelah ini Oke. banyak yang langsung komitmen di Oke. dalam hati ya. Baik, baik, baik. Oke, ya udah.
Nanti Terima kalau misalnya kasih. merasa ada kendala silahkan aja ya, Japri-Japri boleh. Iya, boleh Japri ya. Ada di grup Kijang dan di grup WA Ya, pokoknya yang FBIJ. bawel suka komen itu saya. Oke. Baik, Ya, berarti baik, semuanya baik. apa sudah mungkin sudah cukup ya dengan paparannya Solih Hasan. Terima kasih sekali. Semangatnya mudah-mudahan menularkan ya. Ya, Kalau saya catat tuh untuk komitmen menambah kosakata dan kayak kemarin ya, udah pelajari website kliennya ya. tentang kerang. Oke, saya berhenti udah di kerang. Oke, nggak tanya klien Indonesia tanya segala macam ikan ditanya. Allah, Allah, Allah. Waktu Iya. itu Solih Hasan sempat men-training kita ya sebagai mentoring saya tutor ya nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Eh, jadi Iya. emang tidak boleh ya dadakan ya, bukan Ya, dalam mau ngambil si, job langsung ya searching sana searching sini enggak, bukan ya. Siaku itu kita Itu suka sering dapat jangan ya deh. kejutan gitu. Iya, Siaku itu kita sering dapat kejutan Bu ya. Kayak tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi iya, hari H itu kata-kata misalnya ya, tiba-tiba saya kan waktu itu dibilangnya tentang siklus pokoknya di pembuatan ulat sutra. Tapi misalnya di hari H ditanya mereka menjelaskan tentang baskom. Baskom, taruh baskom bahasa coba ikenari baskom tuh iware temo. Ada nihongo nanda pakai gitu. Kan kayak gitu ya. Jadi memang kayak dengan kita tiap hari menambah kosakata, kalau tiap kali ada yang nanya di Kijang FBIJ ya kita jangan pelit-pelit bagi ilmu lah, kita jangan pelit-pelit searching-searching gitu. Itu tuh membantu kita untuk menambah kosakata. iya. Bukan yang Bantu teman dan membantu kita ya. betul. Terus nanti kalau berita itu kita bukan cuma dapat kosakata, kita dapat grammarnya juga kan kalau stylenya juga kalau lihat Iya, konteks iya. berita. Jadi jangan jangan hanya yaitu jangan hanya berhenti di vocabulary juga sih. Iya. Oke, mudah-mudahan semangatnya Solih Hasan. Terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan dari kita Ya, juga ada yang sama-sama. menjadi termotivasi gitu ya. Atau sayang sih ya yang udah tadi ya dengan jumlah yang ternyata sangat sedikit, padahal kemampuan yang kita tahu ya anggota Kijang juga udah sangat luar biasa. Iya, betul. Harusnya bisa menambah ya populasi Betul. penerjemah yang memiliki sertifikat atau penerjemah Betul. tersumpah ya. Betul, betul, betul. Oke, saya mau Betul. tanyakan dulu ke tim, mungkin ada informasi susulan dari Esti Sang atau Yati Sang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Jadi saya belum ada Susti Sang. Ini Oh, Pak Ari baru masuk pertanyaan? ini. Ya. Nggak ada juga, Tita Sensei? Oke ya. Oke, harus sayang sekali Arif Sang ya Baru baru hadir. masuk. Mungkin bisa Pak Ari lihat ini baru mudahan. YouTube-nya aja. Nanti di Kita YouTube mau aja tutup. Pak. Ya. Ada YouTube-nya Pak nanti Pak. Oke. Oke. Terakhir saya sampaikan terima kasih. Tadi sudah menyampaikan terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Solih Hasan. Kemudian juga para sensei ya, kemudian yang semua peserta yang hadir gitu ya. Jadi acaranya seru dan mungkin mudah-mudahan berlanjut ya. Ada yang nambah ya untuk di tahun berikutnya gitu. Mungkin kita sharingnya Ya. bisa dari peserta yang lain gitu ya, yang telah hadir Ya. juga hari ini. Baik, baik. Untuk menutup kita akan lakukan salam kijang ya. Jadi mungkin masih ingat ya. Jadi kalau saya katakan salam kijang, satu profesi, satu hati. Oke. Hai. Oke, terima kasih Minasa atas kepeduliannya dan juga partisipasinya. Aduh, ada juga yang baru masuk sekarang. Cita-san, sayang sekali ya. Kita udah selesai. Jadi kalau terlambat ingin melihat, tolong lihat YouTube Kijang ya. Di situ ada rekamannya. Iya. Oke, kita tutup dengan salam ya. Salam Kijang, satu profesi, satu satu hati. hati. Satu hati. Oke. Hai, minasan, Oke. terima kasih. Sampai ketemu di acara Arigatou Kijang gozaimashita. berikutnya. Hai, otsukare sama deshita. お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Pak Arif nanti japri aja kalau ada pertanyaan ya. ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、いきます。